Hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari jawablah salam. Kalau kau senang hati jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, juga teman-teman sekalian. Hai semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Zalfa Afifah Reynalda, siswi kelas 4 di SD SIT Sultania Sambas. Bukan datang sembarang datang. Zalfa di sini ingin menceritakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Sambas. Cerita ini diilhami oleh legenda yang sudah turun-temurun, juga berasal dari sumber buku komik dalam buku cerita rakyat Sambas jilid 1 yang ditulis oleh Elsa Suryani. Judul ceritanya yaitu Asal-usul bubur pedas. Simak keseruan cerita ini ya teman-teman. Pada zaman dahulu kala di daerah Sambas berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh rajanya yang bernama Raden Janur. Raden Janur adalah seorang raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena sifatnya yang adil, tegas, dan bijaksana. Pada suatu hari, Raden Janur dan pengawalnya pergi berburu ke hutan. Tiba-tiba di istana tempat ia tinggal datanglah seorang janda tua yang miskin hendak meminta makan. Para penjaga pintu berusaha mengusir janda tua tersebut. Kebetulan kepala juru masak berjalan melewati gerbang istana dan mendengar perbincangan antara salah satu penjaga pintu dan si janda tua. Kepala juru masak memutuskan untuk memberi makan si janda tua tersebut. Namun, ia mengajukan beberapa syarat. Hei janda tua, kau boleh makan istana ini. Namun, kau harus memenuhi beberapa syarat yang kau ajukan. Jikalau hamba boleh tahu, apakah syarat yang harus hamba penuhi, wahai kepala juru masak? Syarat yang kau ajukan tidak harus sulit. Kau hanya perlu bekerja untuk istana ini. Wahai kepala juru masak, hamba ini hanya wanita tua yang tidak bisa apa-apa. Hamba ingin tahu pekerjaan seperti apakah yang harus hamba kerjakan. Kau ditugaskan untuk mengurus kebun di belakang istana ini. Selama bekerja di sini, kau akan mendapatkan makanan dan tempat tinggal gratis. Namun, janganlah sesekali engkau berniat untuk bertemu raja. Kepala juru masak menjelaskan sekaligus memperingatkan si janda tua. Hal ini ia lakukan karena ia merasa khawatir Raden Janur akan merasa jijik dengan si janda tua karena penampilannya yang sangat tak terawat. Baiklah, wahai kepala juru masak, hamba akan memenuhi syarat-syarat tadi. Terima kasih telah sudi menerima hamba. Si janda tua sangat bersyukur karena akhirnya ia mendapatkan makanan dan tempat tinggal gratis. Pekerjaan sebagai pengurus kebun ia laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ia tak pernah mengeluh meskipun sebenarnya pekerjaan tersebut sangat melelahkan dan menyita waktunya. Setelah beberapa lama Raden Janur pergi berburu ke hutan, akhirnya ia kembali ke istana. Karena kelelahan, ia terlihat kurang bugar dan mukanya sangat pucat. Para penghuni istana sangat sedih mendengar kondisi kesehatan Raden Janur yang kurang baik. Akhirnya kepala juru masak memanggil tabib untuk mengobati
Datua bergegas mengantarkan makanannya ke kamar Raden Janur. Raden Janur sedang beristirahat ketika makanan yang diantarkan oleh Janda Tua tersebut diletakkan di meja makan. Si Janda Tua bergegas keluar kamar. Setelah beberapa saat, Raden Janur pun terbangun. Ia mencium aroma yang sangat sedap dan khas yang membangkitkan selera makannya. Tak disangka Raden Janur mau melahap makanan tersebut hingga ia penasaran dengan apa yang dimakannya. Kemudian Raden Janur menyuruh kepala juru masak untuk menjelaskan makanan apa yang disajikannya hari ini. Awalnya kepala juru masak marah saat dibangunkan. Setelah mendengar alasan para pemilik kerajaan membangunkannya, ia bergegas ke kamar Raden Janur. Hormat Baginda, apakah yang membuat Baginda memanggil hamba? Wahai kepala juru masak, aku hanya penasaran, apa yang kau sajikan untukku hari ini? Awalnya kepala juru masak mengira Raden Janur tak berkenan atas makanan tersebut sehingga muncul rasa takut di dalam hatinya. Maafkan hamba Baginda jika lancang menyajikan makanan tersebut. Makanan ini belum pernah aku makan sebelumnya. Aku ingin tahu apa yang kau masukkan ke dalam makanan ini sehingga rasanya bisa seperti itu. Kepala juru masak mengaku bahwa bukan ia yang memasak makanan tersebut. Kemudian Raden Janur menyuruh kepala juru masak untuk mencari orang yang memasak makanan tersebut. Kepala juru masak menanyai para koki. Ternyata yang menyajikan makanan tersebut adalah si Janda Tua. Seketika kepala juru masak bergegas menemui si Janda Tua. Lalu si Janda Tua dan kepala juru masak menemui Raden Janur dan menjelaskan makanan apa yang disajikannya tadi. Jadi, kau yang telah memasakkan makanan ini untukku? Benar, hambalah yang memasakkannya. Hambanya ingin Baginda sehat kembali. Aku sangat menikmati makanan ini. Namun, aku penasaran, apa yang kau masukkan ke dalam makanan ini sehingga rasanya bisa begitu nikmat? Sesungguhnya, hamba memasukkan salah satu daun yang tumbuh di kebun istana. Sayangnya, hamba sendiri tak tahu apa nama daun tersebut. Oh, jadi kau masukkan salah satu daun yang kau tak tahu nama daun tersebut? Kalau begitu, karena kau yang pertama kali menemukan daun tersebut, maka aku akan memberi nama daun tersebut dengan namamu. Lantas, siapakah namamu? Baginda, nama hamba adalah Kesuma. Namun, orang-orang di istana ini memanggil hamba dengan nama Makasum. Wahai Makasum, mulai hari ini aku akan memberi nama daun yang kau buat makanan tadi dengan nama Daun Kasum. Dan kuangkat kau menjadi koki pribadiku yang senantiasa menyajikan makanan untuk aku makan. Akhirnya, Raden Janur mulai pulih kembali kesehatannya. Makasum pun menjadi orang yang sangat dihargai di istana. Karena makanan tersebut memiliki rasa yang nikmat dan juga kekhasan baunya, hingga sekarang makanan tersebut menjadi makanan khas di daerah Sambas.